Hai, welcome back to Good Movie Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Drunken Master yang rilis pada tahun 1978. Dan seperti biasa, sebelum kita cus ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran yang dipanggil Kaki Halilintar. Selama 20 tahun, si Kaki Halilintar benar-benar sangat gigih dalam melatih ketahanan dan kekuatan kedua kakinya. Yang mana, kekuatan itu pun seketika membuatnya sangat ditakuti serta sering mendapatkan misi pembunuhan. Akan tetapi, target si Kaki Halilintar kali ini merupakan seorang NPC yang ternyata ahli kungfu. Walaupun begitu, si NPC tersebut tetap kena mental setelah sadar kalau asasin yang akan membunuhnya merupakan si Kaki Halilintar. Karena survei membuktikan kalau si Kaki Halilintar ini merupakan petarung terkuat, bahkan sampai sekarang nih, belum pernah ada yang sanggup mengalahkannya. Selanjutnya, scene beralih di sebuah perguruan bernama Pocilam, di mana kita diperlihatkan sosok guru di sana yang bernama Wong Qingying dan anaknya yang bernama Wong Fei Hong. Di sini terlihat Wong Qingying yang tengah melatih murid-muridnya dan menyuruh asistennya untuk mengambil alih, dikarenakan dirinya akan keluar untuk menghisap rokok. Fei Hong yang tahu kalau ayahnya sedang keluar langsung mengusili si asisten, karena rupanya si asisten tak terlalu mahir berkungfu. Setelah puas mengusili si asisten, Fei Hong dan kawan-kawannya sengaja pergi ke pasar untuk nongki. Di sana mereka tak sengaja melihat seorang wanita berparas cantik. Hal itu pun membuat mereka berfantasi memperoleh ciuman dari wanita itu. Fei Hong yang cerdik pun langsung menunjukkan keahliannya tersebut kepada kawan-kawannya demi mendapatkan keuntungan dari wanita itu. Tapi rupanya wanita itu datang bersama ibunya yang langsung memberikan pelajaran kepada Fei Hong. Di luar prediksi, dengan mudah sang ibu bisa mengalahkan Fei Hong. Scene pun berpindah pada seorang pemuda bernama John yang tengah berbuat onar di dalam pasar. John sendiri merupakan anak orang tajir yang hobi berbuat onar pada para pedagang di sana. Fei Hong yang kebetulan lewat pun seketika langsung menghajar John dan mempermalukannya di depan semua NPC. Selepas itu, Fei Hong pulang ke rumahnya dan ia dikejutkan dengan kedatangan seorang sepupu serta bibinya. Yang ternyata, kedua wanita itu merupakan orang yang memiliki masalah dengan Fei Hong saat di pasar. Wong Qingying yang akhirnya tahu kejadian di pasar pun langsung memarahi Fei Hong dan berniat memberikannya hukuman. Tak berselang lama, situasi pun kian memburuk ketika datang ayahnya John bersama dengan John yang sudah babak belur. Ayahnya John yang juga berprofesi sebagai ahli bela diri pun meminta pertanggungjawaban kepada Wong Qingying atas perbuatan anaknya. Namun saat Wong Qingying berniat menghukum Wong Fei Hong, sang bibi seketika mencegahnya dan mengusulkan hukuman yang sesuai untuk Fei Hong. Hukuman itu sendiri akan dilakukan oleh ayah John, di mana Fei Hong akan diserang 10 jurus tanpa harus melawannya. Ayahnya John pun seketika menyetujuinya dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Fei Hong. Namun yang terjadi, malah Fei Hong lah yang mempermalukan anak buah itu di depan ayahnya John. Wah, 成隻果精種咁。哎呀！快啲同佢走！冇事啊！快啲！ Selepas itu, Fei Hong pun tetap mendapatkan hukuman dari ayahnya. Namun karena Fei Hong cerdik,
Jadi ia pun dibantu oleh temannya yang membuat hukuman itu menjadi lebih mudah. Namun apesnya, hal tersebut malah diketahui oleh ayahnya yang membuatnya semakin marah dan akan mengirimkan Fei Hong kepada pamannya, yaitu si pengemis tua bernama Pengemis So, dengan maksud supaya Fei Hong dididik menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya. Malam harinya, di saat Fei Hong masih menjalankan hukuman dari ayahnya, datanglah teman Fei Hong yang langsung memberitahu kalau Pengemis So merupakan sosok yang begitu kejam dan juga hobi menyiksa muridnya. Mendengar hal itu, Fei Hong pun seketika memutuskan untuk kabur dari rumah agar terhindar dari pamannya. Pagi harinya, Fei Hong yang sangat lapar sengaja mendatangi sebuah restoran untuk menipu salah satu pelanggan di sana demi mendapatkan makanan gratis. Tapi apesnya, ternyata orang yang ia tipu merupakan pemilik restoran dan seketika Fei Hong pun langsung berada dalam masalah. Di saat Fei Hong terpojok, tiba-tiba muncullah seorang kakek tua yang langsung membantunya. Setelah pergi meninggalkan restoran, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mengobrol. Yang dimana Fei Hong awalnya sama sekali nggak tahu kalau Pak Tua itu merupakan pamannya alias si Pengemis So. Dan ketika sadar, ia pun secepat mungkin berusaha kabur dari pamannya. Tapi apa daya, Fei Hong tak bisa kabur kemana-mana dan ia pun harus menerimanya. Dari sinilah Fei Hong mulai dilatih dengan sangat keras dan baru saja sehari berlatih Fei Hong pun merasa tak kuat menjalaninya. Hingga akhirnya ia pun harus mengerjai Pengemis So demi bisa kabur dari tempat itu. Selepas itu, Fei Hong berhenti di suatu tempat untuk mengeringkan pakaiannya, yang dimana tanpa ia sadari tempat itu merupakan milik si kaki halilintar. Lalu ia pun mencoba mengusir Fei Hong baik-baik. Tetapi Fei Hong malah mengatakan kalau tempat ini tempat umum dan siapa saja boleh di sini. Alhasil perkataan itu pun langsung membuat Fei Hong berada dalam masalah dan berujung ia mengalami kekalahan telak. Akibat dari kekalahan itu, Fei Hong pun memutuskan untuk kembali ke tempat Pengemis So agar bisa menjadi lebih kuat tentunya. Setelah selesai berlatih, mereka berdua pun meluangkan waktu untuk melipat gandakan cuan dengan metode berjudi di pasar. Di saat Pengemis So memenangkan banyak cuan, si bandar tak terima dong. Ia pun berusaha bermain curang, namun ia salah pilih lawan. Karena Pengemis So dengan mudahnya membongkar kecurangan itu. Dan apa boleh buat, dari situlah baku hantam menjadi jalan satu-satunya. Selanjutnya latihan pun kembali dilakukan. Dan di saat itu, Pengemis So mulai mengeluh akan stok arak yang ia punya. Bagi Pengemis So, berhenti meminum arak akan membuat tubuhnya menjadi sangat lemas. Maka dari itu, agar tubuhnya kembali normal, Fei Hong pun disuruh untuk membeli arak di pasar. Akan tetapi, Fei Hong malah memakai cuan itu untuk makan. Sementara araknya cuma dibelikan sedikit dan dioplos air putih pula. Di lain sisi, Pengemis So yang sedang menunggu malah didatangi oleh si bandar judi dan juga bosnya yang berniat membuat perhitungan. Pengemis So yang sedang dalam kondisi lemah pun mau tak mau harus melawan sebisa mungkin.
Yang apesnya, kedatangan Fei Hong malah membuat keadaan kian memburuk. Setelah pengemis So sadar kalau arak yang ia minum cuma terasa seperti air putih. Dan saat malam tiba, Fei Hong pun meminta maaf kepada pamannya serta berjanji tak akan mengulanginya lagi. Melihat ketulusan itu, pengemis So pun langsung memberitahu alasan kenapa Wong Qingying sengaja mengirim Fei Hong padanya. Yang dimana semua itu berkaitan dengan terdapatnya sebuah jurus paling mematikan milik pengemis So. Serta jurusan itu sendiri belum pernah diajarkan kepada siapapun. Jurus itu sendiri bernama jurus Dewa Mabuk. Lei Dong Ban. Ting 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 ting. Sin pun beralih ke sebuah perguruan. Di sini terlihat kalau ayahnya John kembali memiliki masalah dengan Wong Qingying. Tapi masalah kali ini berkaitan dengan sengketa tanah. Ayah John sendiri berniat akan membeli tanah di permukiman warga yang berada di bukit dengan modus membuat tempat spiritual. Namun faktanya, Wong Qingying sangat tahu kalau John sudah bekerja sama dengan perusahaan asing demi mendapat lebih banyak cuan. Wong Qingying yang selaku kepala desa tentu saja tak mengizinkannya. Karena hal itulah, ayahnya John menjadi sangat kesal dan seketika langsung memutuskan untuk menyewa jasa si kaki halilintar untuk tujuan membunuh Wong Qingying. Kembali ke Fei Hong yang baru saja membeli arak, dan di sana ia kembali bertemu dengan si bandar judi. Karena Fei Hong telah mempelajari jurus Dewa Mabuk, ia pun dengan mudahnya mengalahkan si bandar judi. Setelah Fei Hong mengalahkannya, Fei Hong pun mendapatkan keuntungan lebih dengan melimpahnya stok arak milik si bandar judi. Dan ternyata, pengemis So sudah meninggalkan sebuah surat perpisahan serta meminta Fei Hong untuk segera pulang sembari terus mengasah jurus Dewa Mabuknya. Di lain sisi, Wong Qingying yang tengah melatih muridnya terlihat mulai didatangi oleh seorang NPC. NPC itu berkata kalau ayahnya John sedang menggali paksa seluruh lahan di pedesaan. Tetapi tanpa diduga, ternyata itu sebuah jebakan. Karena si kaki halilintar sudah menunggu kedatangan Wong Qingying. Alhasil, baku hantam antara si kaki halilintar dan juga Wong Qingying pun tak terelakkan. Akan tetapi, semakin lama pertarungannya berlangsung, semakin lelah pula Wong Qingying yang sudah berada di masa tuanya. Sampai-sampai, Wong Qingying hampir aja dibunuh oleh si kaki halilintar. Tapi beruntungnya, Fei Hong datang tepat waktu. Majusin. Fei Hong pun pada akhirnya mampu mengalahkan si kaki halilintar. Dan itulah akhir dari film Drunken Master. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.